Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Apikliano Ardiansyah, NIM saya A11 2019 11730. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, dan itu merupakan hal yang wajar. Salah satunya menerapkan teknologi informasi tersebut pada bagian perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan penyedia fasilitas sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran. Dalam mengelola informasi dan teknologi harus dapat menggunakan dan memanfaatkan secara optimal guna memenuhi berbagai kebutuhan. Ada beberapa alasan pemanfaatan perpustakaan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yaitu 1. Tuntutan terhadap kuantitas dan pelayanan perpustakaan. 2. Tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. 3. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. 4. Efisiensi waktu. Dan 5. Beragam informasi yang dikelola. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan maupun penggunaan sistem informasi sebagai sumber alternatif yang tepat, dalam penggunaan sistem informasi akan memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Kecepatan dalam pengolahan. 2. Ketepatan dan konsistensi yang lebih baik dan akurat. 3. Penyampaian informasi lebih cepat. 4. Mengurangi biaya. 5. Keamanan yang lebih baik. Oleh karena itu, perpustakaan harus memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan dalam kegiatan operasional dengan baik. Penyediaan sarana dan fasilitas perpustakaan diharapkan dapat digunakan dengan baik sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam penyediaan fasilitas dan sarana tidak akan terbuang sia-sia. Contohnya, pada perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang merupakan perpustakaan sekolah dasar yang telah memiliki tenaga pengelola perpustakaan, memiliki jumlah koleksi buku sesuai standar perpustakaan sekolah dasar, memiliki perabot dan perlengkapan yang memadai. Namun, proses dari pelayanan yang dilakukan masih dilakukan secara manual, dengan cara menulis pendataan di dalam buku, dan saat mencari data yang dibutuhkan harus membuka berhalaman buku. Hal tersebut menyebabkan lambatnya dalam pencarian data layanan pembuatan laporan. Untuk memenuhi pelayanan yang baik dan efisien, perpustakaan memerlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu para anggota dalam mencari informasi atau referensi tentang data-data buku yang diperlukan. Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang. B. Permasalahan. Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang masih menggunakan proses manual dalam melakukan pengelolaan peminjaman buku untuk para siswa, sehingga mengakibatkan kurang akurat, efektif, dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, maupun tenaga. Dengan adanya masalah tersebut, kami berencana membuat sistem informasi perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Leteh, Rembang yang di dalamnya berisi info tentang tugas kami, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Petugas perpustakaan dapat dengan mudah mendata siswa siapa saja yang telah meminjam buku. 2. Petugas perpustakaan dapat mengakses sistem untuk berlangsungnya proses peminjaman yang dilakukan siswa. 3. Petugas perpustakaan dapat melakukan perubahan dan peminjaman jika salah dalam penginputan. 4. Siswa dapat dengan mudah mendapatkan info tentang tanggal pengembalian buku yang dipinjam. C. Daftar kegiatan pekerjaan dan estimasi waktu. Di minggu ketiga dan keempat Maret kita mulai proyek. Kemudian di minggu 1
dan 2 April kita analisis kebutuhan user dan proyek. Masih di minggu yang sama kita melakukan perencanaan program. Kemudian di minggu kedua, ketiga, keempat kita melakukan perencanaan user interface. Kemudian di minggu keempat, minggu ke-1 dan ke-2 Mei kita melakukan perencanaan database. Masih di minggu yang sama, yaitu minggu kedua dan ketiga, kita melakukan perencanaan algoritma dan koneksi ke database. Kemudian di minggu ketiga dan keempat bulan Mei kita melakukan instalasi program, dan minggu keempat bulan Mei kita melakukan perbaikan user sampai dengan minggu kedua bulan Juni. Kemudian masih minggu yang sama, di minggu kedua bulan Juni sampai minggu ketiga kita melakukan perbaikan website. Kemudian di minggu ketiga dan keempat kita melakukan testing website. D. Daftar fitur layer. Nomor 1, halaman login dikerjakan oleh Ferry, estimasi 4 jam. Keterangan memasukkan username dan sandi. 2. Pembuatan dashboard dan main menu dikerjakan oleh Nindi, estimasi waktu 6 jam. Keterangan menu terdiri dari dashboard transaksi, peminjaman dan pengembalian, list buku, kategori, kemudian list murid dan kelas. 3. Menu peminjaman dikerjakan oleh Bibda dengan estimasi 5 jam. Di peminjaman terdapat tambah data yang di dalamnya ada tanggal, ID murid, nama, ISBN, keterangan, dan status. 4. Menu pengembalian dikerjakan oleh Tasya, estimasi 5 jam. Sama dengan peminjaman, di pengembalian juga terdapat tambah data yang di dalamnya ada tanggal, ID murid, nama, ISBN, keterangan, dan status. 5. Menu list buku dikerjakan oleh Ferry, estimasi 4 jam. Keterangan di menu ini terdapat root yang berisi kategori, ISBN, keterangan, penulis, status, dan tools untuk tambah, hapus, dan edit. 6. Menu kategori dikerjakan oleh Tasya, estimasi 4 jam. Keterangan di sini admin dapat menambahkan kategori yang diinginkan serta menghapus dan edit data. 7. Menu murid dikerjakan oleh Bibda, estimasi 4 jam. Di sini admin dapat menambahkan murid serta dapat menghapus dan edit data. 8. Menu kelas dikerjakan oleh Nindi, estimasi 5 jam. Keterangan berisikan tentang tambah kelas, kode, dan tool edit, hapus data. Screenshot tampilan program. Halaman login. Di halaman ini tersedia sebuah username dan password. Jadi admin bisa memasukkan username serta password yang telah dikasih sebelumnya. Berikut adalah tampilannya. 2. Dashboard dan main menu. Di sini terdapat menu transaksi yang di dalamnya ada peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian menu buku yang di dalamnya ada list buku dan kategori. Serta ada menu student yang berisikan daftar murid dan kelas. Berikut ada tampilannya. 3. Menu peminjaman. Di peminjaman terdapat tambah data yang di dalamnya ada tanggal, ID murid, nama, ISBN, keterangan, dan status. Ini tampilan dari menu peminjaman buku. Kemudian 4. Menu pengembalian. Sama dengan peminjaman, di pengembalian juga terdapat tambah data yang di dalamnya ada tanggal, ID murid, nama, ISBN, keterangan, dan status. Ini tampilan dari menu pengembalian. Kemudian 5. Menulis buku. Di dalam menu data berisi kategori, ISBN, keterangan, penulis, status, dan tools untuk tambah, hapus, dan edit. Ini tampilan dari menu daftar buku.
6. Menu kategori. Di kategori terdapat tambah, edit, dan hapus kategori. Ini tampilan dari menu kategori. 7. Menu murid atau student. Di menu ini terdapat data yang berisi kelas, foto, ID murid, nama awal, nama akhir, tools, buat edit, hapus, dan tambah murid. Ini tampilan dari menu daftar murid. Yang terakhir, 8. Menu kelas. Di menu ini terdapat data yang bersihkan kode dan tools serta bisa edit, hapus, maupun tambah data. Ini tampilan dari menu kelas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.